Konflik yang terjadi dalam rumah tangga Ayu Soraya dengan Koh Apex yang turut menyeret nama aktris cantik Dinar Candy kini semakin semrawut. Bagaimana tidak, sejak munculnya dugaan perselingkuhan yang terjadi belakangan, kini kejadian itu menimbulkan konflik pribadi antara Ayu dengan Dinar. Diketahui Dinar yang baru saja pulang umroh dengan Koh Apex akhirnya angkat bicara terkait pernyataan Ayu Soraya yang terus-menerus menyudutkan dirinya. Merasa tak terima dengan banyaknya tuduhan yang dilontarkan Ayu, Dinar Candy nampaknya mulai gerah dengan berbagai fitnahan yang menimbulkan dampak buruk dalam eksistensinya sebagai publik figur tanah air. Lantas, benarkah sikap panas Dinar kali ini lantaran hubungan Koh Apex dan Ayu sudah kembali membaik? Sedangkan dirinya masih menjadi korban pemberitaan keretakan rumah tangga Koh Apex dengan Ayu. Aku terus-terusan dihujat dan dihujatnya tuh kayak ada beberapa teman-teman selebgramnya, dan aku merasa kayak wah, gue nggak akan maafin sampai kiamat pun, karena maksud tuh ada beberapa statement poin yang dimana itu tidak benar, tidak aku lakukan kayak gitu. Jadi kan aku ada lagi bikin usaha juga, ada beberapa investor nge-cancel, ini miliaran loh beneran, nge-cancel buat berinvest di usaha yang aku lagi jalanin, dan itu nilainya miliaran rupiah. Terus aku kayak oh ya udah, bukan jalannya. Akhirnya aku talangin dulu pakai duit pribadi yang harusnya itu dibeli sama investor tersebut kayak gitu. Akhirnya aku talangin dulu. Tapi aku ya udahlah, aku pasrahin dulu. Tapi ya aku tetap dalam usaha itu ya, tetap berjuang gitu. Aku nggak mundur dari usaha itu juga. Dan kalau dibilang Koh Apex ada join di usaha aku yang lagi aku jalanin, tidak ada kayak gitu. Tidak ada, dari awal juga tidak ada. Pasti ada beberapa brand yang ngaruh, tapi ya udahlah, aku udah, maksud tuh kayak walaupun sebenarnya ini udah ke materi ya, tapi aku berusaha mengikhlaskan kayak oh ya Allah, kalau aku suruh istirahat dulu ya udah nggak apa-apa. Katanya dia mencurigai aku dari bulan Juni ya, Juni itu aku masih sama cowok Rusia. Juni, Mei itu aku masih sama cowok Rusia. Aku deket sama Koh Apex tuh Agustus, dan itu masih PDKT. Jadi kalau ada nikah siri di Agustus, kalian pikirkan saja buktinya mana kayak gitu. Jadi kalau menurut aku sih terlalu jauh. Cuman kan kayak gini loh, kalau cowok ngedeketin cewek dengan jor-joran ngedeketinnya, ya mungkin ya kalau dia suka ya gimana, aku juga nggak bisa ngapa-ngapain. Aku tanya aja deh sama Koh Apex nanti kalau dia masuk ke media. Aku pernah ninggalin dia ada 3 kali, kayak udah deh kamu pergi aja. Dan aku pernah ngilang, kayak aku tuh HP aku dinonaktifkan kayak biar nggak dihubungin dia. Tapi kan dia datang ke rumah, depan rumah sini. Kita nggak ada masalah saat itu. Dari bulan 1 sampai bulan 5 itu nggak ada masalah. Oke-oke aja rumah tangga kita. Tapi tiba-tiba Beliau datang dengan kayak hiburan-hiburan, sampai akhirnya mereka tuh kayak ada hubungan spesial itu di bulan 6. Aku melihat si DC itu nelpon suamiku. Berarti dia memang yang maksudnya dia juga berusaha untuk hubungi. Iya, kalau dia bilang dia dikejar-kejar, saat itu aku terlihat jelas pakai mata kepala aku sendiri dia menelpon suami aku subuh. Dan itu posisi suamiku lagi tidur. Ya itu banyak yang nggak aku lakukan, dia tuduhkan. Padahal kayak gini ya, contohnya kayak membuli dia masalah nafkah. Aku nggak sejauh itu, dan aku juga perlu kalian ketahui, kita harus jujur-jujuran di sini. Ya aku juga nggak dapat uang bulanan juga kayak gitu. Maksud itu kan ini kan orang-orang udah pikirnya tuh jauh banget kan. Sebenarnya jadi itu tuh kayak yang aku lihat menerka, dan jadi menerka-nerka terus dikatakan sebenarnya nggak boleh loh. Ini kan maksudnya tuh jatuhnya bisa pidana juga kayak gitu. Maksud aku dari kemarin juga aku kan diem karena kalau saling serang aku takut kena juga, maksudnya secara pencemaran nama baik dan segala macam kayak gitu. Tapi kalau menurut aku sih apa yang di podcast itu, menurut aku 70%-nya itu aku nggak melakukan. Oh enggak, dia udah tahu dari awal. Waktu dia live di TikTok itu dia sering ngomong, nggak mungkin guys, aku suka sama Koh Apex, sedangkan Koh Apex itu punya anak istri. Di TikToknya ada foto aku sama anak-anak, dan di WhatsApp yang ditelepon DC itu profilnya foto anakku.
berdua. Sangat tidak mungkin. Pemberitaan soal hubungan spesial Koh Apex dengan Dinar Candy memang semakin kencang berhembus sejak keduanya yang santer dikabarkan telah melakukan pernikahan secara siri. Kabar itu dipertegas dengan kebersamaan Koh Apex yang secara terang-terangan menemani Dinar Candy dengan keluarganya dalam menjalankan ibadah umroh belum lama ini. Hal itu sempat menjadi sorotan, bahkan Dinar dan Koh Apex sudah tidak malu-malu lagi membagikan kebersamaan mereka di Tanah Suci, meski mendapat respon negatif dari netizen hingga rasa kekecewaan Ayu yang masih menjadi istri sah Koh Apex. Lantas, seperti apa Dinar Candy menjelaskan tentang agenda umrohnya bersama Koh Apex yang banyak dicibir warganet itu? Jadi kayak gini loh, sebenarnya aku tuh udah booking si umroh itu kan, aku tuh memang suka ada jadwal bareng keluarga kan, itu aku udah beli sebulan sebelumnya. Koh Apex itu masuk ke travel tour, jadi dia tuh ada daftar tapi nggak bayar dulu, jadi dia tuh bayar setelah sehari sebelum keberangkatan, dia baru bayar. Makanya pas pas di sana kataku ya kalau mau ibadah nggak usah posting lah kayak gitu. Kalau aku sih di sana itu ya bener-bener kalau umroh tuh kayak banyak ibadahnya loh, nggak ada yang leha-leha itu. Mungkin ya kalau orang pikirannya kayak gimana di sini. Cuman kalau aku jujur di sana, kalau aku sih fokus ke ibadahnya gitu. Dan abis kemarin umroh juga kan, pas landing aku langsung show kayak gitu. Dan Koh Apex juga pulang ke kotanya, ke Jambi gitu. Apalagi sampai umroh ya, itu tuh hal yang besar lah ya. Orang tua aja kemungkinan nggak umroh karena kondisi susah ekonomi atau apa ya kan. Sedangkan dia umroh bersama wanita ketiga. Yang bikin sakit hati tuh yang pasti, kalau dia umroh sama keluarganya aku nggak sakit, itu hak dia. Tapi sama wanita ini nggak ada ngaruhnya dalam rumah tangga kami, nggak ada perannya, peran baik itu nggak ada ya kan. Kecuali dia pernah bantu kami sebelumnya waktu kami susah atau apa, dia nggak ada di saat kami susah loh. Jadi benar-benar orang ketiga, pelakor, tapi malah jadi korban, seolah-olah korban. Tapi dari ibadah umroh ini tuh sebenarnya aku dapat kabar, kan aku baru balik show juga. Jadi kayak kemarin dari Cirebon, terus kemarin perform di Jakarta juga aku baru balik. Aku dapat kabar dari Koh Apex, katanya Koh Apex sama pihak sana sudah berbaikan gitu. Sudah nggak tahu ada perjanjian apa, tapi mereka sudah berbaikan. Terus kata Koh Apex ya udah nggak usah dibahas lagi, kayak kata aku ya udah gimana. Tapi kan maksudnya pas aku lagi umroh di sana kan ada podcast yang naik kayak gitu, ada podcast yang naik, dan menurut aku di dalamnya itu tidak aku lakukan. Kayak misalkan contoh dia bilang Dinar ngebully bahwa ada ngomong misalkan masalah nafkah. Dinar tuh nggak sejauh itu, kayak ngapain Dinar ngebahas masalah nafkah orang, itu nggak ada, itu bohong pertama. Terus apalagi ya, pokoknya detail-detail yang dia bilang kayak kok aku nggak ngelakuin itu, aku nggak ngerasa ngelakuin itu, kok aku dituduh, ada nggak suratnya, ada nggak buktinya. Itu sih yang mau kita tanyakan dari lawyer kita juga kayak gitu. Nama aku hancur nih kayak gini, dan aku lagi banyak show loh, ini bahaya loh. Kayak aku aja kemarin lagi show di Cirebon, di DM-in, kayak misalkan si tempat shownya itu di DM-in emak-emak, kamu kok mau sih ngundang Dinar kan pelakor, jangan dong ngundang Dinar gitu-gitu. Sampai segitunya. Cuman memang kalau di marketnya aku, di dunia perdijian itu tidak ngaruh sama sekali. Karena kan kalau masa kita tuh crowdnya crowd party ya, maksudnya bukan crowd gosip gitu. Jadi mereka nggak ikut-ikutan sebenarnya. Sedih sih, sedih tuh dalam arti kata kayak kita loh yang nemenin dia dari susah ya kan, dari dia nggak punya apa-apa, dari benar-benar dari nol, ngekos bareng ya kan, sampai nggak punya motor, nggak punya mobil, benar-benar dari nol. Lahiran anak aja kita susah mau bayar yang kayak mana ya kan. Kalau dibilangnya sekarang keluarganya kaya, keluarganya banyak uang, keluarganya nggak pernah bantu kita. Benar-benar usaha kita berdua, saksi hidup. Kalau teman-teman itu pada tahu, teman-temannya sampai bilang loh sama suami aku, kamu tuh bersyukur punya istri kayak Ayu, kamu susah Ayu bisa cari uang gitu. Sedihnya tuh di saat dia di puncak kesuksesan kayak gini, malah dia nikah siri itu.
apapun yang aku omongin ya kalian nggak akan percaya gitu ya. Ya udah gitu ya, tunggu Koapek sama papahnya keluar lah di media nanti gitu kayak. Apa yang terjadi sama aku tuh mungkin ini udah kehendak di atas kayak gitu, ini ujian cobaan buat aku. Tapi dengan adanya masalah kayak gini kan banyak yang simpang siur ya, yang nge-DM kita, tahu nggak Kak, ternyata dia tuh gini-gini. Cuman nggak aku ambil pusing, yang aku fokusin dia pelakor, dia orang ketiga dalam rumah tangga aku. Kalau nggak ada dia, rumah tangga aku sekarang baik-baik aja kok. Suami aku aja nggak pernah kepikiran mau nikah lagi atau apa, karena apa? Harta semua atas nama aku.